Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan semangat selalu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk ngobrol bersama tentang najis. Apa itu najis? Najis itu adalah sesuatu yang dapat menghambat keabsahan kita di dalam beribadah. Ciri-ciri najis biasanya sesuatu yang dianggap kotoran dan menjijikkan secara umum. Itu adalah definisi dari najis. Kemudian najis itu apa saja? Najis itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu najis ringan atau najis mukhaffafah. Najis ringan atau najis mukhaffafah yaitu hanya ada satu macam saja, yaitu kencingnya bayi laki-laki kecil yang masih belum berumur 2 tahun dan belum makan dan minum apapun kecuali air susu ibu. Itu saja, maka kencingnya dikategorikan najis ringan atau najis mukhaffafah. Kemudian najis yang kedua yaitu najis berat atau najis mughalladhah. Nah, najis mughalladhah ini adalah najis dari anjing dan babi beserta keturunan-keturunannya. Dan yang ketiga yaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah atau najis sedang, seperti darah, kemudian nanah, muntah, kencing, kotoran kita, kotoran hewan, itu adalah termasuk najis sedang atau najis mutawassithah. Untuk apa kita mengetahui macam-macam najis? Satu-satunya jawaban ya, dan yang paling penting yaitu untuk membuat ibadah kita sah di mata syariat. Itu. Misalnya kita sholat kita sah. Misalnya kita tawaf kita sah. Misalnya kita sujud kita sah. Oleh karena itu, kita juga perlu mengetahui bagaimana kalau najis itu menimpa kita. Nah, bagaimana cara menyucikan area yang terkena najis baik ringan, berat ataupun sedang? Yang pertama, untuk menyucikan area yang terkena najis ringan, baik yang terkena ke badan kita atau pakaian kita atau tempat ibadah kita, kena najis ringan tersebut, maka kita cukup memercikkan dengan air. Ya, secukupnya saja, sekiranya membuat yakin bahwa area tersebut sudah suci. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyucikan area yang terkena najis berat. Baik terkena liurnya anjing atau babi, atau kita yang nggak sengaja menyentuh kedua hewan tersebut, maka area yang terkontak ya, yang bersentuhan dengan najis berat tersebut harus disucikan sebanyak 7 kali. Salah satu di antara yang 7 itu dicampur dengan debu. Itu cara menyucikan najis mughalladhah agar area yang terkena najis menjadi suci lagi. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menyucikan area yang terkena najis mutawassithah. Caranya yaitu dengan menyiram area tersebut atau membasuh area tersebut, lalu meniriskannya dengan air sehingga bau, rasa, dan warnanya hilang. Nah, soal rasa ini tidak usah dicicipi ya. Cukup kita kira-kira. Insya Allah kalau bau dan warnanya sudah hilang, rasanya pun ikut hilang. Jadi itu tata cara menyucikan 3 macam najis, ringan, berat, dan sedang. Terima kasih sudah menyimak obrolan ini. Kalau ada hal-hal yang perlu kita obrolkan lebih lanjut, bisa di kolom komentar. Jangan lupa like and share. Mudah-mudahan obrolan ringan ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa membuat kualitas ibadah kita semakin meningkat. Ini saja, kalau ada salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.